Jadi mau Ustaz, gurah berpengaruh nggak? Mau 10 kali gurah kalau nggak latihan sama aja. Semua gitu. Sama aja bang. Sama aja bohong. Sama bohong benar. Iya. Terus intinya harus Latihan. Intinya di situ. Makanan tadi bebas Ustaz, makanan terserah. Saya alhamdulillah makan bebas. Kecuali kalau mau tampil. Ah ya. Kecuali mau tampil nih, jangan makan berat. Iya. Maka apalagi makan nih buah. Ya, jadi justru itulah gunanya guru yang kamu cocoknya ini deh. Iya. Kamu cocoknya variasinya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Betul. Jadi berarti udah bisa Ustaz ya yang Ya, tadi terjawab Ustaz ya. Ya terjawab ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya bilang Ustaz, saya napasnya pendek. Sekarang umur berapa? Saya umurnya sekarang 25. Itu panjang 25 tahun. Iya. Kalau umur pendek kamu umur 2 tahun udah mati. Ya kan? Iya betul. Karena belajar itu nggak ada tingkatan usia. Nggak ada tingkatan usia. Pokoknya belajar sampai mati. Sama ini Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Itu jadi kalau saya kan tipe suara itu yang kayak ketahuan banget. Ini juga sampai kelihatan Ustaz gitu. Tapi kalau saya lihat antum itu Ustaz, kalau bawain azan tuh kayaknya biasa aja gitu. Senyum gitu biasanya, tapi nggak itu tekniknya gimana itu Ustaz? Iya, itu latihan semua itu. Jadi ada suara, misalkan suara dalam. Sama tingginya kan? Iya, sama. Sama tingginya. Tinggal permainan di mulut sama mimik wajah juga. Gitu. Iya. Iya kayaknya kalau lihat ngaruh santai banget itu, tapi suara tinggi gitu kan. Ya. Luar biasa. Jadi semuanya harus dipelajari itu memang. Dan itulah ya berguru kita. Berguru dan belajar terus ya. Harus nggak ada yang betul. iya. Untuk makanan, Ustaz. Untuk makanan. Alhamdulillah saya makan nasi juga. Makan nasi juga. Sama berarti. Sama berarti. Nggak ada pantangan Ustaz ya. Nggak ada. Orang pasti bisa makannya sama nasi ya. Iya. Jadi Ustaz, makanannya apa sih Ustaz? Kok bisa andaikan ada makanan khusus? Mungkin udah habis itu makanan itu. Bener. Diserbu ya. Oh, diserbu sama orang. Laku itu. Atau mungkin jualan udah. Ada jualan. Jadi gua buka ini nih, buka distributor besar kita. Cuman intinya latihan. Mau Ustaz pernah gurah nggak? Ya betul. Pernah gurah nggak Ustaz? Saya nggak pernah gurah. Ya. Tinggal bilang gurah, masukin air, cairan. Saya gurahnya sendiri aja. Gurah ketika istimsyak itu, ketika lagi wudhu, hirup kuat-kuat. Sampai kunang-kunang sini. Iya. Saya pernah pakai air garam Ustaz. Air garam. Pedih itu. Pedih. Jadi air garam, ambil air hangat, baik setengah gelas lah, nggak apa-apa. Masukin 1 sendok, 2 sendok. Aduk. 1 sendok ya? Iya. Banyak. Terus. Asin ya. Terus dihirup. Di tangan atau di gelas? Dihirup di tangan. Dan biar masuk ke dalam atau? Iya, pokoknya hirup aja. Itu pasti. Pusing lah gitu. Oh, pasti. Itu langsung berasa keluar, hirup lagi, keluar, hirup lagi. Tapi harus berani memang. Masya Allah. Ya paling simpel tadi istimsak itu. Pakai wudhu deh ya. Waktu pas lagi wudhu. Kalau wudhu kan ada tuh biasa kalau di tempat wudhu jangan berlebih-lebihan atau menggunakan air. Dalam wudhu memang nggak boleh menggunakan air secara berlebihan. Hanya satu yang boleh berlebihan, istimsyak itu. Untuk memperlancar juga peredaran udara ke kepala. Terus sinus juga bisa sembuh gitu ya? Sinus juga bisa sembuh. Ya, salah satu terapinya itu. Iya. Jadi mau Ustaz, gurah berpengaruh nggak? Mau 10 kali gurah kalau nggak latihan sama aja. Semua gitu. Sama aja bang. Sama aja bohong benar. Iya. Terus intinya harus latihan. Intinya di situ. Makanan tadi bebas Ustaz, makanan terserah. Saya alhamdulillah makan bebas. Kecuali kalau mau tampil. Iya. Kecuali mau tampil nih, jangan makan berat. Iya. Maka apalagi makan nih buah salak jangan makan. Buah lengkeng apa ya? Lengkeng itu jangan makan. Terus apalagi ya? Timun nggak boleh juga, pisang termasuk. Karena dia kan ada getahnya. Getahnya. Itu pasti berpengaruh itu.
Pokoknya jangan makan yang bergetah-getah gitu sebelum tampil. Masuk es Ustaz ya? Saya pantangannya semua dari semua pantangan adalah es. Es. Saya habis makan pedas pun makannya minumnya tetap yang hangat. Di mana-mana. Bangun tidur minum hangat. Semuanya hangat. Minum obat juga hangat. Semuanya hangat. Semua hangat. Iya. Sehat juga Ustaz ya? Biar suasananya juga jadi hangat. Iya, suasana juga jadi hangat. Ya. Hangat dan harmoni. Iya, Masya Allah. Gitu. Keren bisa seperti itu Ustaz. Justru saya, antum harus bagi ilmunya juga. Wah, ilmu apa Ustaz? Iya kan? Betul. Apa rahasia-rahasianya selama ini, bagaimana latihannya, mungkin bisa di-share juga biar kami juga ini dapat ilmunya. Simpel Ustaz kalau anak Ustaz. Apa tuh? Anak ngelihat channel antum. Kayaknya yang disebutin Ustaz yang soal tadi masih kita pelajari gitu ya. Maksudnya beliau lah yang sempurna lah kita buat latihan tuh kan. Kalau anak gitu Ustaz. Jadi memang anak punya guru saat waktu itu. Gurunya perempuan kalau anak gitu, Kori gitu. Cuma nggak selesai anak tuh. Udah itu udah terputus karena anak beda masuk pondok lain gitu, beda tempat lagi. Jadi nggak ada guru di situ. Akhirnya ya karena berbekal yang sudah dulu pernah diajarkan, terus itu ya ngelihat YouTube aja. Iya. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, tidak ada zona nyaman dalam pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Ya, tidak ada zona nyaman dalam pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Artinya kamu harus lari dari zona nyamanmu. Sekarang startnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kamu harus, itu kan zona nyaman itu. Iya. Kamu harus pindah dari situ. Kasih Naikkan. gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau udah bisa ya udah, kau lari lagi. Iya. Maka akan bertumbuh, kau akan berkembang. Nah, anak-anak itu nggak mungkin bisa lari, nggak lari duluan, nggak langsung lari. Iya. Tapi dia merangkak dulu, ya kan. Habis itu belajar berdiri. Itu baru melangkah sedikit. Berapa kali jatuh? Nggak dihitung itu, nggak terhitung kan? Nah, apakah itu sudah nyaman? Belum. Bukan sudah nyaman karena dia jatuh-jatuh. Mana ada orang jatuh nyaman? Kecuali jatuh cinta. Iya kalau diterima itu pun kalau diterima. Aduh. Nah, itu kan jatuh itu bukan zona nyaman. Tapi karena dia bergerak terus melawan zona nyaman itu, akhirnya dia berkembang. Berjalan, habis berlari, loncat, udah. Menikmati prosesnya. Iya. Maka dia karena lari dari zona nyamannya, maka dia bertumbuh. Mas suka aneh sih Tat. Ada yang sering ada komen tuh, saya sudah belajar kok, suara saya nggak bagus-bagus, nggak bisa-bisa. Emang 2 hari yang gimana? Kita bertahun-tahun saja. Bertahun-tahun kita latihan. Soalnya saja dari kecil Dari kecil kita. sampai sekarang. Jadi harus lebih sering latihan. Saya minimal 1 jam. Latihan tiap hari. Minimal 1 jam Ustaz ya. 1 jam latihan setelah subuh itu, setelah salat subuh, latihan sampai jam 6 atau setengah 7. Malunya saya Ustaz, saya latihan paling 10-15 menit. Tuh, yang udah perlu aja 1 jam kan tiap hari. Latihannya itu teriak terus itu, nggak boleh minum. Nggak minum. Mau serak, ajar aja terus. Iya. Jadi cara menetralkan suara ketika tinggi. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kalau misalkan seperti itu, netralkan suara dengan cara merendahkan. Kulun aman. Itu merendahkan, ini menetralkan. Jadi teman-teman coba aja lihat Korea internasional ataupun nasional itu, kalau ini dia pasti bisa tahan 1 jam atau setengah jam dia hafal. Ya, karena makanya begitu habis naik kulun aman. Itu mancing, itu menetralkan itu sebenarnya. Baik lagi. Ya, tadi kan lagi bis tinggi itu kan suara capek. Maka dinetralkan dengan suara rendah. Pun azan pun kayak gitu Ustaz ya. Azan kalau masalahnya azan nggak bisa itu dia. Karena dia startnya segini ya segini terus. Misalkan hayya 'alas shalah, berarti harus
Nggak mungkin dibilang hayya 'alas shalah. Nggak mungkin. Iya. Yang ada malah Harus lebih naik lagi. lebih naik lagi. Kalau tilawah kan banyak nada. Nah, kalau tilawah lagu bisa jawab, dimainkan. ya. Azan nggak bisa. Kalau azan hayya 'alas shalah pertamanya naik, begitu hayya 'alas shalah kedua, ya nggak hayya 'alas shalah. Ini orang kenapa? Ya kan? Gitu, Ustaz. Yang terakhir, Ustaz, ini Ustaz, ada requestan juga. Nah, coba sih belajar azan langsung sama Ustadz Daeng Syawal katanya gitu, seperti itu. Yang lagi viral tuh Ustaz, kemarin, Ustaz, azan Kurdi. Jadi kalau sudah dicampur-campur ya, Kashmir, Iya. banyak. Anak tuh udah lama Ustaz ngedengerin, cuma anak belum pernah mempelajari gitu kan. Baru 2 minggu inilah. Itu anak nyoba-nyoba. Pas pertama anak nyoba di masjid tuh gagal. Gagal, Ustaz, ketinggian ternyata. Ketinggian gitu karena grogi duluan, Ustaz ya. Iya. Terus yang kedua, alhamdulillah agak-agak gitu. Agak-agak ya bukan bisa tapi agak-agak nyampe gitu. Nyampe ala versi anak sendiri cuma gitu kan. Kalau saya belum pernah. Nah, terus kemarin nyoba lagi gitu. Nah, direkam sama beliau, hilang hilang apa? Nadanya itu udah. Ya, jadi teman-teman banyak salah satu penyebabnya adalah karena kita mikirin lagu. Nah, bener. Mikirin nadanya kemana lagi ini kan? Iya, Mikir bener. kan? Iya, ini. Akhirnya pales. Pasti fals. Maka caranya itu ya jangan mikirin lagunya. Udah ngalir aja terus. Versi kita. Versi gitu. kita. Jangan jadi orang lain. Betul. Kalau saya prinsipnya begitu. Makanya kita naikkan kurdi ini orang bisa apa ya? Oh, ini pasti Daeng. Karena saya berbeda dengan orang lain. Itu. Ya kan? Jadi akhirnya apa ketika ada yang bawakan kurdi, ini azannya Daeng. Iya, betul. Kurdinya Daeng. Nah, maka berbedalah kamu dengan orang lain, maka engkau akan dikenal. Masya Allah, ya, betul. Begitu ya. Jadi udah, ya jangan juga misalkan itulah pelatih. Saya pelatih, kita nggak maksa murid kita itu untuk sama dengan kita. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang dia punya. Betul. Nah, itulah guru. Jadi nggak memaksa. Nggak maksa. Tapi memang untuk masalah powernya, masalah suara kita harus paksa supaya naik terus. Iya. Boleh Ustaz, dicoba Ustaz. Silakan. Saya Itu yang Antum mencontohkan, nanti anak nyoba, Ustaz Umar nyoba. saya memang Ustaz, tipe suaranya nggak bisa terlalu banyak cengkok Ustaz. Tipe suaranya. Jadi ngikutin Ustaz tuh kayak agak sulit gitu. Kalau Ustaz